Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara hari ini? Saya berharap Bapak, Ibu dan Saudara semuanya dalam keadaan baik, sehat dan penuh sukacita yang dari Tuhan. Dan marilah kita juga bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaannya dalam hidup kita, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini didasarkan dari Kejadian 48 ayat 8 sampai 19. Dengan ayat Nats yang saya ambilkan dari ayat 15 dan 16. Saya bacakan Kejadian 48 ayat 15 dan 16. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai gambaran yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita tentunya tidak terhitung silih berganti datangnya orang maupun perginya orang dari hidup kita. Dimulai sejak kita kecil, tentu kita punya teman-teman masa kecil. Berlanjut dengan teman-teman masa sekolah, SD, SMP, SMA, atau universitas. Masih adakah teman-teman tersebut dalam hidup kita sekarang ini? Masih adakah kontak? Masihkah bersua? Masih akrabkah seperti dulu kala? Coba jika kita hadir dalam acara reuni, berapa persen teman-teman kita yang hadir? Berapa banyak yang masih akrab dengan kita? Mungkin banyak yang tentunya telah kita lupakan karena sudah lama berpisah, lama tidak bertemu, maupun lama tidak berkomunikasi. Mungkin beberapa juga telah meninggal dunia. Lantas masih adakah hubungan atau relasi yang awet atau yang bertahan seumur hidup kita? Pasti kita semua akan menjawab hubungan kekeluargaan atau hubungan persaudaraan. Ya, tapi keluarga atau saudara pun akan ada masanya mereka akan meninggalkan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini kita melihat dari hidup Yakub yang memiliki hubungan atau relasi yang berlangsung seumur hidupnya dengan Tuhan yang menjadi gembala hidupnya. Sepanjang pengalaman hidupnya, dalam naik maupun turunnya kehidupan Yakub, dalam setiap drama kehidupan yang dialami, dalam pengalaman dukanya, kehilangan orang yang dicintai dalam hidupnya, tetaplah ada satu pribadi yang terus ada di dalam hidupnya. Ya, Tuhan yang selalu ada mengiring hidupnya. Yakub mengakui Tuhan sebagai gembalanya. Ya, pengalaman hidupnya sebagai gembala, ia telah melihat dan mempraktekkan bagaimana gembala itu merawat setiap domba. Dari sejak hari kelahirannya dan pertumbuhannya, dan sepanjang hidup domba-dombanya itu, seorang gembala itu bahkan menjaga siang dan malam, menuntun ke padang di mana rumput hijau itu selalu tersedia sebagai makanan bagi domba-dombanya. Dan dari tokoh-tokoh Alkitab yang lain, kita juga melihat pengakuan mereka akan Tuhan yang hadir sebagai gembala dalam hidup mereka. Seperti Daud dalam Mazmur 23 yang menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik.
Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga bisa menyatakan dan merasakan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang selalu hadir dalam setiap masa kehidupan kita, yang selalu menyertai, melindungi, menjaga, dan menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kita, domba-dombanya. Marilah kita mensyukuri anugerah Tuhan ini. Dan marilah kita juga memiliki hati yang sama seperti hati gembala kita. Dengan membaca dari Markus 6 ayat 34. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang seperti domba yang tidak mempunyai gembala, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sehingga ia mulai mengajarkan banyak hal kepada orang banyak itu. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala kita, memiliki belas kasihan bagi banyak orang, demikianlah kita pun hendaknya memiliki hati yang sama. Lihatlah di luar sana, banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, Gembala yang agung. Dan lihatlah, tanpa ada Kristus dalam hidup mereka, maka hidup mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengasihi, tidak ada yang merawat, tidak ada yang menjaga dan menyertai. Marilah kita sebagai umat Tuhan, sebagai domba-domba gembalaannya, mulai bertindak. Lakukanlah segala sesuatu yang baik, yang membawa pengenalan akan Kristus kepada mereka, sehingga mereka pun dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, dan dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan memampukan kita mengupayakan hal-hal yang baik dalam hidup kita, menjadi kesaksian yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kami beroleh kesempatan belajar firman Tuhan saat ini. Terlebih kami bersyukur akan kehadiran-Mu dalam hidup kami, sebagai gembala yang baik bagi kami, gembala yang memperhatikan, merawat, dan menjaga hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk meneladan kasih-Mu kepada sesama kami, dan melakukan hal-hal yang baik, yang menjadi kesaksian yang baik bagi sesama kami, sehingga mereka pun juga akan merasakan kasih-Mu sebagaimana Engkau mengasihi kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga hidup kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.